pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela waktu Anda. Bersama saya, Adinda Putri Yuska, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 17 Agustus 2023. Pemirsa, teknologi diciptakan untuk memudahkan dan meringankan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Beragam perangkat modern berteknologi tinggi seolah menjadi bagian kehidupan pada saat ini. Berbagai dampak terjadi di masyarakat. Perkembangan teknologi yang memudahkan individu untuk melakukan berbagai aktivitas tanpa harus mengeluarkan energi dan bahkan bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa berpindah tempat perlu disikapi dengan tepat untuk menghindari permasalahan yang dapat memberikan dampak buruk bagi individu tersebut. Perkembangan teknologi tersebut dapat memicu terjadinya pergeseran nilai sosial budaya di semua kalangan tanpa memandang usia, jenis kelamin, tingkat sosial, dan pendidikan. Berkembangnya berbagai macam gawai membuat cenderung lebih malas bergerak, malas berkumpul, dan bersosialisasi. Penggunaan gawai yang tak terkontrol dapat menimbulkan ketergantungan. Walaupun dikatakan bahwa ketergantungan terhadap gawai adalah bentuk ketergantungan yang dapat diterima secara normal. Berbagai perdebatan pun muncul mengenai dampak dari penggunaan gawai. Penelitian telah membuktikan berbagai dampak buruk pemanfaatan gawai yang tidak tepat dan tidak terkendali dengan baik. Salah satunya adalah penurunan tingkat kebugaran jasmani karena kurangnya beraktivitas fisik atau lebih banyak duduk dan diam saja. Dibuktikan dan dinyatakan oleh WHO bahwa penurunan aktivitas fisik dan kebugaran merupakan salah satu faktor risiko utama untuk berbagai penyakit kronis dan kematian dini. Dinyatakan pula oleh WHO bahwa tingkat kebugaran rendah sudah menjadi pandemik yang melanda seluruh dunia. Baiklah, di sini saya bersama salah satu mahasiswa Universitas Andalas yang bernama Dinda dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Oke, halo, selamat pagi Dinda. Bagaimana sih kira-kira dampak penggunaan gadget secara berlebihan terhadap kesehatan nih? Selamat pagi juga Unia Dinda. Oke, di sini kita bakal bahas apa sih dampak yang terjadi akibat penggunaan gadget secara berlebihan terhadap kesehatan. Nah, sebenarnya penggunaan gadget berlebihan terhadap kesehatan ini kita sudah pernah mendengar dan tidak asing lagi telinga kita dampak-dampaknya ya. Ya, apalagi hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah memiliki yang namanya gadget atau handphone. Jadi kita bisa merasakan sendiri bagaimana sih efek atau dampak dari penggunaan handphone yang berlebihan terhadap kesehatan. Oke, yang pertama contohnya, dari segi penglihatan mata. Kita akan merasakan sensasi terbakar. Akibat apa? Akibat kita menatap layar HP atau layar gadget terlalu lama. Kita terkena radiasi dari gadget tersebut, sehingga munculnya sensasi terbakar dan akan membuat mata kita merah. Nah, selain itu, akan muncul penglihatan yang kabur. Karena apa? Kita terus menatap layar handphone dengan jarak dekat, apalagi sambil mematikan lampu, tentu akan mengganggu penglihatan kita, sehingga munculnya minus mata. Terus, juga bisa mengganggu pola tidur. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan handphone atau ponsel ataupun gadget, saat kita menggunakannya, tentu kita akan terus-menerus melihat ke arah gadget tersebut. Kita scroll terus, dan kita tidak sadar berapa lama sih kita sudah memainkan gadget tersebut, sehingga bisa saja kita begadang sampai pagi, sampai kapan, sampai kita merasa tubuh kita pun sudah lemah, tidak tidur seharian akibat bermain gadget, sehingga pola tidur kita terganggu. Itulah beberapa akibat. Dan selain itu, dari penglihatan, kesehatan, pola tidur, ada pun mengganggu tumbuh perkembangan anak. Jadi bunda-bunda, hati-hati di luar sana. Kita harus bisa mengawasi anak kita dalam menggunakan gadgetnya. Oke, begitulah. Benar sekali apa yang dikatakan oleh rekan saya.
Nah Dinda, dari apa yang kamu sampaikan, kira-kira apa aja sih faktor yang mempengaruhi hal-hal yang kamu sampaikan itu? Nah, menurut saya, faktornya mungkin dari kebiasaan interaksi tanpa aturan, sehingga orang semakin merasakan candu dan nikmatnya berinteraksi di dunia maya, yang mengakibatkan untuk melepaskan gadget dari genggaman menjadi sangat sulit, sehingga kita menjadi ketergantungan terhadap gadget tersebut. Apalagi sekarang hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah menggunakan gadget dari kalangan manapun. Bahkan anak kecil sih sudah bisa untuk mengakses gadget loh. Nah kira-kira nih Din, apa sih solusi yang tepat untuk mengurangi dampak dari apa yang kamu sebutkan tadi nih? Nah, banyak banget nih Uni yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama, kita bisa mencoba untuk mengatur waktu dalam penggunaan aplikasi. Dengan hal tersebut, saat kita memainkan aplikasi dengan waktu yang kita sediakan, kita bisa sadar saat aplikasi tersebut sudah terkeluar dan mati akibat waktu yang sudah melewati batas, kita akan merasa, oh aku sudah memainkan gadget terlalu lama. Maka kita akan mematikan gadget tersebut dan melakukan aktivitas yang lain. Yang kedua, kita bisa mengaktifkan mode waktu tidur saat malam hari. Karena dengan mengaktifkan mode ini, saat kita memain gadget di malam hari, kita akan sadar saat bunyi alarm untuk tidur, maka kita akan melihat, wah ini waktunya untuk tidur. Kita bisa mematikan HP kita. Dan kita bisa mengaktifkan mode waktu tidur di dalam HP kita tersebut. Jadi ketika alarm berbunyi, maka HP tersebut otomatis akan mati sendiri. Nah, hal seperti itu bisa kita lakukan. Dan selain itu bisa kita lakukan juga hal-hal positif. Seperti apa? Seperti olahraga. Bisa juga dengan berinteraksi dengan sesama orang. Dan juga berorganisasi. Mungkin seperti itu nih. Wah, terima kasih banyak kepada Dinda karena sudah menyampaikan informasi yang sangat penting untuk para pemirsa di rumah. Iya, sama-sama. Baiklah, demikian yang saya laporkan saat ini. Adinda Putri Yuska dan segenap para kru izin pamit untuk undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa kembali.